Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kalau kita pingin menghitungnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, gak bisa kita ngitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada siang hari ini saja. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, taufik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas kita sementara, baik yang bekerja di kantor, bekerja di sekolahan, sekolah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan. Mungkin nikmat ini yang paling mahal harganya. Berapa banyak orang yang mempunyai saldo rekening, tetapi kalau dia sakit dia harus keluarkan saldo-saldo tersebut. Kalau udah habis saldonya dia mau untuk pinjem, berhutang untuk memulihkan kesehatannya. Ini baru dua yang kita sebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga sudah semestinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa di antara kita yang pingin mendapatkan kebahagiaan? Pasti semua di antara kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan di dunia adalah dengan diberikannya kita berbagai macam nikmat oleh Allah dan kita bisa menikmatinya.
nikmat sehat, nikmat harta, kita bisa pakai hartanya, nikmat pasangannya taat, nikmat mempunyai anak-anaknya solih dan solihah. Kemudian nikmat yang lain, nikmat kendaraan yang nggak pakai mogok, nikmat rumah yang nggak kebanjiran atau kebocoran. Sungguh ini adalah kebahagiaan atau nikmat-nikmat yang kita bisa rasakan di dunia saja. Belum lagi kebahagiaan yang akan Allah berikan ketika kita di akhirat kelak. Tentu saja nikmat-nikmat yang ada di akhirat adalah nikmat-nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, dalam surat As-Sajdah disebutkan nggak pernah kita bisa memikirkannya, nggak pernah mata kita bisa melihatnya. Walaupun digambarkan di dalam Al-Quran ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya susu atau khamr yang halal yang bisa diminum nanti, madu dan buah-buahan yang ketika kita pingin bisa kita petik dan langsung kita nikmati. Tentunya semua kebahagiaan ini perlu yang namanya usaha. Kalau di dunia usahanya adalah ikhtiar. Kita berusaha, bekerja untuk mendapatkan, ya, apakah yang jual beli mendapatkan margin, apakah yang bekerja di kantoran dia mendapatkan ujrah atau gaji. Tentu saja di akhirat kelak ada yang namanya ajrun, pahala, ganjaran. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ajrun yang paling kita butuhkan ketika di akhirat adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang sering sekali diulang-ulang oleh khatib setiap hari Jumat. Untuk apa? Untuk ditingkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Adapun makna takwa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menjelaskan kepada kita semua dalam satu riwayat yang disebutkan ketika ketika Umar bin Khattab berdialog dengan Ka'ab. Ketika itu ditanyakan, ya, apakah makna takwa wahai Ubay bin Ka'ab? Kemudian Ubay menjawab, ya Umar, apakah engkau tidak pernah mendapati atau pernah menjalani atau pernah berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri-duri? Kemudian dijawab oleh Umar, iya tentu saya pernah. Ubay bin Ka'ab, ya, melanjutkan percakapannya, apa yang kau lakukan ketika itu ya Umar? Umar berkata, ketika ada duri-duri yang banyak di atas jalan, maka saya akan jalan dengan hati-hati. Dipilih jalannya yang tidak ada duri-durinya. Itulah makna takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Duri-duri yang ada di jalanan ini dikiaskan menjadi maksiat-maksiat yang ada di hadapan kita. Ketika kita keluar dari masjid ini, tentu saja di jalanannya, ya, lancar jalanannya. Tetapi banyak duri-duri di samping kiri, samping kanan. Ketika kita melihat yang bukan menjadi hak mata kita untuk melihat. Makna takwa apa? Makna takwa ketika ada hal-hal yang seperti itu,
tentu mata kita tidak melanjutkannya. Bukan malah dipelototin yang seperti itu. Atau bahkan ada yang diperiwit-periwitin yang begituan. Berjalan dengan hati-hati, melihat dengan hati-hati, melakukan sesuatu dengan hati-hati. Inilah makna takwa. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan takwa adalah menghindari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ya, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa dikatakan adalah sebaik-baiknya bekal untuk akhirat. Karenanya ada beberapa yang penting kita ketahui. Dalam surat yang lain disebutkan, Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat kita nanti ketika di akhirat bukan karena kita banyak hartanya, bukan. Allah juga tidak melihat kita dari anaknya banyak atau tidak, dari status sosialnya, dari jabatannya, bukan. Tetapi Allah melihat dari sisi ketakwaannya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar amalan-amalan kita menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa besar amalan-amalan soleh kita yang kita lakukan karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah muliakan di antara kita semua. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa di sisi Allah, Allah akan bukakan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Pertanyaannya, wahai jemaah, apakah kita sudah dibebaskan permasalahan-permasalahan hidup kita? Permasalahan di kantor misalnya, atau permasalahan kita di keluarga misalnya, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan teman-teman, sosial masyarakat, ada aja belum habis satu lagi udah datang. Kalau ada masalah-masalah yang ada tersebut gak pernah habis-habis, sudah semestinya kita evaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ustadz, saya udah zakat Ustadz, saya udah berlaku baik Ustadz, bermuamalah dengan yang baik, tetapi masalah-masalah itu datang terus. Muhasabah ya ikhwah, ya, evaluasi diri kita. Barangkali masih ada ya, amalan-amalan kita yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya Allah belum menerima amalan-amalan kita. Kemudian dalam surat yang lain, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang yang bertakwa di sisi Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Masya Allah. Udah permasalahan hidupnya dibukakan jalan keluar, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Pakar tafsir di zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi tafaqquh fid din, mentafsirkan ayat ini.
beliau mengatakan, ketika ada orang yang ahlul ibadah, tetapi rezekinya tidak diberikan seperti orang-orang yang lain diberikan. Artinya ada orang-orang yang bukan ahlul ibadah, tetapi dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali. Atau kita bilang dengan kata-kata istidraj. Ternyata orang-orang yang diberikan ya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya adalah sebagai ujian bagi dirinya. Dan orang-orang yang ahlul ibadah ini sengaja ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya untuk apa? Untuk supaya dirinya tidak supaya dirinya tidak silau terhadap duniawi. Karena ada pada zaman Rasulullah SAW orang yang minta didoakan ya kambingnya atau hartanya supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan banyak peternakannya itu. Ya, ada satu yang dia akhirnya tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ahlul ibadah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah minta doa. Ya, untuk diberikan kekayaan pada peternakannya. Sehingga peternakannya dari 1, 10, 100 sampai 1000 dan terus menerus. Akhirnya yang tadinya ahlul ibadah ya menjadi ahlul dunia. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dan satu kisah lagi, Umar bin Khattab ketika diberikan ghanimah pada saat Khaybar, ditaklukkannya Khaybar, para sahabat mendapatkan tanah-tanah yang subur di perkampungan Khaybar. Di antaranya Umar bin Khattab ketika itu lagi panen ya, kurma. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu? Dia tidak mendengarkan suara azan asar. Sehingga ketika dia tahu bahwa azan asar sudah masuk dan ke masjid, didapati ternyata jamaahnya sudah selesai. Sehingga apa yang dikatakan Umar kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, saya punya tanah, saya punya perkebunan, di dalamnya subur, barusan saya panen. Tetapi karena kesuburan, karena panennya ini saya menjadi lalai ya Rasulullah. Wakafkan. Akhirnya diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Inilah ahlul ibadah yang sejati. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan tidak memberikan rizki kepada orang-orang yang ahlul ibadah. Tetapi Allah melindungi orang-orang yang ahlul ibadah ini dari sifat-sifat keduniaannya, dari hawa nafsunya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah ma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة